Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bifi'li ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan biqauli alhamdulillah, karena sampai dengan saat ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah, untuk tetap dapat menginjakkan kaki kita di atas buminya. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bertemu dengan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa momenta dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan Hari Raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, Ibrahim pun berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatku." Ia menjawab,
hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dan menjalankan perintah Allah. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Dalam berkorban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semua adalah milik Allah. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban tentu yang sangat terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikorbankan atau disembelih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah selanjutnya yang identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan kita mengorbankan harta untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya semua itu kita syukuri untuk menjadi modal kita untuk tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerja sama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dan sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat juang yang sangat tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Akhlakul karimah
kepada sesama manusia juga harus dikedepankan, diiringi dengan kesadaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan kita kepada perintah Allah. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jemaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa, seraya hanya mengharapkan ampunan, rahmat, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jemaah diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada siapa saja yang tentunya bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada sang pemilik, yaitu yang hakiki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah haji, jemaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang mendapatkan pertolongan Allah dan perlindungan dari dosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang timbul dari hawa nafsu dan godaan setan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan, dengan berserah diri hanya kepada Allah, dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela. Kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surganya kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat yang sangat tulus hanya karena Allah dan dapat meraih predikat haji mabrur. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa illal jannah. Artinya, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Nasa'i. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata al-bir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan albir, yaitu kebaikan, yaitu pahala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan hikmah dua ibadah ini yaitu kurban dan haji sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita juga berbuat baik dan mematuhi perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kebaikan kepada
kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah Rahman Rahim, curahkanlah hidayahmu sehingga kami dapat meraih keridhaan-Mu. Hanya kepada Engkaulah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kami mempersembahkan kehadirat-Mu sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak terbanding dengan luas pemberian-Mu dan kasih sayang-Mu yang tiada hingga banyaknya dan kami tidak mampu untuk menghitungnya. Ya Allah, berkenankanlah kami untuk sampai ke Mekah, Madinah dan Arafah untuk menjadi tamu-Mu, menjalankan ibadah haji. Berikanlah kami rezeki menjadi haji mabrur. Anugerahkanlah ridha-Mu dan sayangilah kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.